Waspadalah Man City, Inter Milan kini punya mental juara. Inter Milan baru saja membawa pulang trofi Coppa Italia 2022-23. Hal ini membuat Presiden Inter, Stefan Zhang percaya, kemenangan ini membuktikan mereka yang kini punya mental juara, termasuk di final Liga Champions nanti. Laga final Coppa Italia tersebut berlangsung di Stadion Olimpico, pada Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023. Nerazzurri sempat tertinggal namun berhasil menghentikan keadaan menjadi 2-1, lewat 2 gol dari Lautaro Martinez. Itu memungkinkan mereka mempertahankan Coppa Italia dan Supercoppa Italiana dari musim lalu. Saya tidak bisa mengungkapkan seberapa bangganya saya, terhadap para pemain dan semua staf saya. Setiap orang sekarang memiliki pemenang mental dan itulah mengapa, kami dapat bermain di begitu banyak final, dan memenangkan begitu banyak piala, kata Zhang kepada Mediaset. Ini sekali lagi menegaskan bahwa upaya kami telah dihargai oleh semua orang. Zhang kini telah memenangkan 5 trofi selama masa kepresidenannya, yakni 1 Scudetto, 2 edisi Coppa Italia, dan 2 piala Super Italia. Hal ini menjadikan presiden tersukses ketiga dalam sejarah Inter, setelah Massimo Moratti dan ayah Angelo Moratti. Jelas, keluarga Moratti selalu ada di hati semua fans Inter, dan saya senang bisa mengejar rekor tersebut, ujarnya. Man City tak terlena sehabis pesta juara. Manchester City masih bisa menahan Brighton, walau sehabis sibuk berpesta juara. Berkaca pada hal ini, Pep Guardiola menilai timnya memang layak juara. Brighton vs Man City berakhir imbang 1-1, di Amex Stadium, Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 dini hari WIB. The Citizens unggul lebih dulu lewat Phil Foden, sebelum Julio Enciso bisa menyamakan kedudukan. Man City tetap menurunkan beberapa pilar terbaiknya, meski sudah memastikan juara. Duel sendiri berlangsung menarik dengan kedua tim saling jual beli serangan. Brighton lebih banyak mengancam dengan melepas 20 tembakan, dengan 7 mengarah ke gawang. Sementara, Man City berusaha mengimbangi dengan bikin 13 percobaan, dengan 4 on target. Manajer Man City, Pep Guardiola, mengaku puas dengan performa anak asuhannya. Man City tetap tampil apik, meski baru saja habis sibuk berpesta usai meraih juara. Status juara juga tak membuat permainan Manchester Biru mengendur. Berkaca dari hal ini, Guardiola menyebut timnya memang pantas juara Liga Inggris. Hari ini para pemain Manchester City menunjukkan, mengapa mereka menjadi juara. Baru 48 jam yang lalu mereka minum semua alkohol di Manchester. Kami datang ke sini dan santai, ujar Guardiola dikutip dari BBC. Kami tetap rendah hati dan banyak berlari. Itulah mengapa kami juara. Selama bertahun-tahun, para pemain ini menunjukkan sesuatu yang istimewa, jelasnya. Hasil imbang ini membuat Man City kini mengoleksi 89 poin di urutan teratas. Sementara, Brighton berada di posisi ke-6 dengan 62 angka, dan memastikan diri lolos ke Liga Eropa musim depan. Hasil imbang ini membuat Man City kini mengoleksi 89 poin di urutan teratas. Sementara, Brighton berada di posisi ke-6 dengan 62 angka dan memastikan diri lolos ke Liga Eropa musim depan. Ten Hag ucapkan selamat pada Man City, atraktif dan brilian. Manajer Manchester United Erik ten Hag tak ragu memberi selamat kepada Manchester City karena menjadi juara. Ten Hag terkesan dengan performa klub rivalnya itu. Man City menyalip Arsenal di fase akhir, untuk merengkuh titel juara Premier League 2022-23. Sukses itu menandai gelar ke-7 The Citizens dalam 12 musim terakhir. Dominasi Man City semakin kuat, setelah dibesut Pep Guardiola mulai musim panas 2016. Manajer Spanyol itu, memimpin Man City memenangi 5 titel juara Liga dalam 6 musim terakhir. Sekaligus menyamai rekor juara 3 musim beruntun, yang pernah dibukukan Man United. Ten Hag dan Guardiola bernaung di bawah agensi yang sama. Kedua manajer top itu juga pernah bekerja sama, ketika Guardiola membesut Bayern Munich.
Meski demikian, Ten Hag mengaku belum berbicara langsung dengan koleganya itu usai kesuksesan Manchester City. "Belum, saya akan memberikan selamati dia," ungkap mantan bos Ajax ini. "Saya kira pertama-tama saya ingin menggunakan kesempatan ini, untuk mengucapkan selamat kepada dia atas titel juaranya. Sekaligus juga cara dalam memenangi titel juara itu, dengan sebuah pertunjukan sepak bola. Semua orang menyukai cara mereka bermain, sangat atraktif, dan sangat brilian. Namun, musim mereka belum selesai, begitu juga dengan musim kami belum selesai," cetus Ten Hag. Setelahnya Erik ten Hag dan Pep Guardiola akan saling berhadapan lagi, dalam duel Manchester City vs Manchester United, di final Piala FA pada tanggal 3 Juni. Duel yang niscaya akan berlangsung panas, karena turut menentukan peluang Man City menyamai rekor treble Man United. Arteta, Arsenal memang kalah level dari Man City. Mikel Arteta menegaskan Arsenal kalah level dengan Manchester City. Hal itulah bikin The Gunners bisa tersalip The Citizens dalam persaingan juara Liga Inggris. Arsenal harus rela gagal juara Liga Inggris musim ini, meski mereka sempat 248 hari berada di urutan teratas. Arsenal ditikung oleh Manchester City menjelang pekan terakhir. The Citizens memastikan meraih gelar juara di pekan ke-37. The Gunners tersalip oleh Manchester City, usai gagal menang dalam beberapa laga secara beruntun. Arsenal 3 kali imbang melawan Liverpool dan West Ham United, dengan skor serupa 2-2, serta 3-3 dengan Southampton. Setelah itu, mereka dibantai oleh Manchester City 1-4. Hal ini jadi titik balik Arsenal kehilangan kesempatan untuk juara. Arsenal dianggap gagal juara karena kesalahan sendiri. Namun manajer Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan bahwa timnya memang kalah level dengan Manchester City. Pria asal Spanyol ini menilai Man City bakal tetap bisa menyalip, walau Arsenal tak terpeleset di beberapa laga. Pasalnya, Manchester Biru tampil begitu konsisten. Mereka menyapu bersih 12 laga terakhir dengan kemenangan. Man City juga sukses melaju ke final Liga Champions, usai menyingkirkan juara bertahan Real Madrid di semifinal. Secara fair, mereka jauh lebih baik dari kami. Mereka menaikkan level seperti yang mereka lakukan melawan Real Madrid, tempo hari. Dan ketika mereka bermain di level itu, kami tidak dapat mencapainya. Itu secara psikologis itu harus dibayar dengan harga yang mahal, ujar Arteta dikutip dari situs Arsenal. Melihat ke belakang, bahkan jika kami menang di Anfield dan melawan West Ham dan Southampton, kami masih berpeluang finish kedua. Pada akhirnya, Anda harus mengalahkan mereka ketika Anda berhadapan langsung dengan mereka. Karena itu bernilai 12 poin, saat itu kami punya 6 poin lebih banyak daripada mereka, dan mereka memiliki 6 poin lebih sedikit, jelasnya.